Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai subtema 3. Apa itu? Kita akan belajar mengenai pertumbuhan hewan. Nah, nanti kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia dan SBDP. Diperhatikan baik-baik ya videonya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pertumbuhan hewan. Coba anak-anak lihat gambar yang di atas. Gambar apakah itu? Iya, itu adalah gambar anak ayam. Jadi, anak ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam menetas setelah dierami induknya selama 21 hari. Setelah telur ayam menetas, kemudian menjadi anak ayam yang berukuran kecil dan mempunyai bulu yang lembut. Nah, setelah itu anak ayam mengalami pertumbuhan sehingga menjadi ayam dewasa. Berat, panjang, dan tinggi anak ayam pun semakin bertambah. Dan juga bulu ayam juga mengalami perubahan. Nah, anak ayam yang baru menetas sulit dibedakan antara ayam jantan dan juga ayam betina. Tetapi setelah dewasa, anak ayam bisa dibedakan antara ayam jantan dan ayam betina. Lalu, bagaimana cara membedakannya? Ada yang tahu? Jadi, cara membedakan ayam jantan dan ayam betina yaitu ayam betina berjengger kecil dan juga bulu ekornya tidak panjang. Sedangkan ayam jantan berjengger besar. Bulu ekornya panjang dan juga bertaji. Ya, jadi di kakinya itu ada semacam taji. Ada semacam kuku kecil di sampingnya itu. Itu yang membedakan antara ayam jantan dan juga ayam betina. Selanjutnya, coba anak-anak lihat gambar yang di bawah. Itu gambar apa ya? Ada yang tahu? Iya, itu adalah gambar anak kucing. Nah, anak kucing dilahirkan oleh induknya. Dan ketika lahir, ukuran tubuh kucing kecil dan berbulu halus. Mirip sekali ya dengan ayam. Kemudian bentuknya sama seperti kucing dewasa, hanya berbeda ukurannya. Nah, semakin lama tubuh anak kucing semakin besar dan bulunya makin lebat. Nah, kucing memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihatan, pendengaran, dan juga peraba. Mata kucing dapat melihat dengan baik meskipun berada di tempat yang redup atau agak gelap pada matahari. Nah, warna mata kucing itu hijau. Berasal dari mana? Berasal dari pantulan suatu lapisan di bagian belakang matanya. Kemudian, pendengaran kucing itu sangat tajam karena daun telinganya mampu menangkap getaran bunyi sebanyak-banyaknya. Masya Allah sekali ya. Kemudian, kucing juga memiliki kumis yang panjang dan kaku.
sebagai indera peraba yang sangat peka. Wow, Masya Allah ya. Apakah anak-anak mempunyai kucing di rumah? Pasti ada yang punya dan juga ada yang tidak punya ya. Nah, bagi yang punya kucing di rumah, dipelihara dengan baik, diberi makan, jangan sampai disiksa ya. Nah, anak-anak pernah melihat kupu-kupu? Tapi tahu tidak, kupu-kupu dimulai dari telur seperti hewan lainnya. Kupu-kupu betina akan bertelur. Kemudian, telurnya akan diletakkan di atas dedaunan. Setelah itu, telur menetas menjadi larva. Apa itu larva? Ada yang tahu? Larva adalah hewan muda yang akan berubah bentuk ketika dewasa. Dan larva kupu-kupu itu disebut dengan ulat. Ulat akan memakan dedaunan. Tetapi semakin lama, ulat berkurang jumlah makanan dan gerakannya. Akhirnya ulat diam dan tidak bergerak. Nah, dengan lemah gerakannya, ulat akan membungkus dirinya dengan benang. Lalu dari mana benang itu? Nah, benang itu terbuat dari air liurnya. Nah, kemudian setelah seluruh tubuhnya terbungkus dengan benang, ulat akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Nah, setelah menjadi kepompong, ulat berhenti makan. Dan secara perlahan, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, setelah perubahannya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompongnya. Kemudian, kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi dan meletakkan telur-telurnya di atas dedaunan lagi. Nah, itu terjadi secara terus-menerus seperti itu. Dan itulah yang dinamakan daur hidup kupu-kupu. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang di bawah. Gambar apa itu? Iya, gambar katak. Anak-anak takut tidak sama katak? Nah, jadi katak dewasa akan meletakkan telurnya di dalam air. Setelah beberapa hari, telur tersebut akan menetas dan menghasilkan apa? Ia menghasilkan berudu atau kecebong. Berudu bernafas dengan insang dan tumbuh semakin besar. Nah, seiring dengan ukuran tubuhnya yang semakin besar, tumbuhlah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang, atau yang disebut juga dengan berudu berkaki. Nah, kemudian ekornya semakin lama semakin pendek. Semakin lama semakin pendek ekor katak. Nah, kemudian berudu berubah menjadi katak muda, tetapi masih bernafas dengan insang. Akhirnya, katak muda tersebut akan menjadi katak dewasa. Lalu, katak dewasa bernafas dengan apa? Ya, katak dewasa akan bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian, setelah dewasa, katak tersebut akan menetaskan telur atau akan bertelur. Kemudian, telur tersebut akan menetas dan menjadi berudu. Nah, seperti itu adalah proses dari daur hidup apa? Iya, daur hidup katak. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai daur hidup nyamuk. Nah, ada yang pernah tahu bagaimana sih cara nyamuk itu berkembang biak? Nah, nyamuk itu senang bertelur di atas air yang menggenang.
Makanya jangan sampai kita mempunyai genangan air, karena akan menjadi sarang dari telur nyamuk. Nah, sekali bertelur jumlahnya ratusan butir. Banyak sekali ya. Nah, telur kemudian menetas dan menjadi jentik-jentik atau disebut juga dengan tempayak. Nah, tempayak atau jentik-jentik akan bergerak di dalam air. Setelah berhari-hari, jentik-jentik tersebut akan berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, kepompong akan berubah menjadi nyamuk. Kemudian, nyamuk yang dewasa akan bertelur dan jumlah telurnya ratusan butir. Banyak sekali ya. Maka dari itu, kita jangan sampai mempunyai genangan air karena menyebabkan perkembangan nyamuk. Nah, selanjutnya ada gambar lalat. Nah, lalat dewasa akan meletakkan telur-telurnya di atas sampah atau kotoran. Nah, berbeda dengan nyamuk tadi ya. Kalau nyamuk berada di atas di mana? Di genangan air, di dalam air. Sedangkan lalat berada di tumpukan sampah atau kotoran. Nah, ukuran telur lalat sangat kecil. Setelah telur lalat menetas, keluarlah larva yang berwarna putih. Nah, larva lalat disebut belatung. Seram ya. Nah, belatung memakan makanan yang ada di sekitarnya. Akhirnya, belatung akan membungkus dirinya sehingga berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah lagi menjadi lalat. Kemudian lalat dewasa akan bertelur lagi. Bertelur di atas sampah atau kotoran. Nah, seperti itu terus daur hidup lalat. Nah, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Sudah paham atau belum daur hidup nyamuk dan daur hidup lalat? Tidak ya? Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, yang terakhir, coba anak-anak lihat itu gambar apa? Iya, gambar anak ayam. Nah, sebelumnya, anak-anak tahu tidak apa itu gambar dekoratif? Nah, gambar dekoratif adalah gambar hias tanpa meninggalkan bentuk aslinya, atau juga biasa disebut dengan gambar atau hiasan yang terlihat rata dan tidak mempunyai kesan ruang. Selain itu, gambar dekoratif memiliki dua bentuk. Bentuk geometris yang selalu mencerminkan keteraturan. Nah, bentuk geometris ini berupa lingkaran, segi 6, segi 3, ataupun segi 4. Tapi, tahu tidak keindahan gambar dekoratif itu di mana? Jadi, keindahan gambar dekoratif itu terletak pada komposisi, warna, garis, dan juga bentuk. Bentuk apa itu? Yaitu bentuk motifnya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan buku paketnya masing-masing halaman 132. Nah, itu ada gambar anak ayam ya. Silakan anak-anak menggambar induk ayam atau anak ayam berdasarkan langkah-langkah di atas. Berdasarkan langkah-langkah yang di halaman 132. Anak-anak bisa menggambarnya di buku ataupun di kertas HVS. Nanti setelah itu dikumpulkan ke wali kelas masing-masing ya. Nah, baiklah pembelajaran kita sampai di sini. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, tugasnya jangan lupa ya, halaman 132. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktunya.